hari ini ya. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang reanalisis ya. Model-model reanalisis. Ya, jadi di dalam model reanalisis ya, kalau kita ulang lagi ya pembahasannya di minggu sebelumnya ya. Jadi memang pertama ya ada model iklim ya. Model iklim yang melakukan forecast ya. Dia melakukan prediksi ya, prediksi. Kemudian dimasukkan dengan data observasi ya, digabungkan ya, diasimilasi nama metodenya ya. Asimilasi. Ya. Kemudian dia akan mengkoreksi dari background ini ya, namanya background ya. Disebutnya background. Dia akan mengkoreksi ya, sehingga paling tidak polanya itu mengikuti observasi, walaupun nilainya nggak sama ya. Nilainya tidak akan sama. Ya, nilai itu tidak bisa sama dengan observasi, tapi polanya itu ya, pola ya, maksudnya variabilitasnya itu akan mengikuti observasi. Jadi hanya mengkoreksi variabilitasnya saja. Nilainya didekatkan, tapi tidak sama. Didekatkan, tapi tidak jadi sama. Maka timbullah data, namanya data analisis. Ya. Data analisis. Kalau dilakukan berulang-ulang kali, ya, diiterasi berkali-kali, jadilah reanalisis. Oke, kemarin kita telah membahas bahwa data reanalisis itu banyak inputnya ya. Jadi banyak sekali inputnya, observasinya ada observasi satelit ya, dan udara atas. Yang terbaru sih satelit ya. Satelitnya kan makin banyak, satelit cuaca ya. Jadi di asimilasi sebanyak mungkin ya produk-produknya ya. Kalau di ECMWF sendiri ya, sekarang era 5 namanya ya. Dulu era 40 ya, sekarang sudah era 5. Kemudian di paleoklimat ya. Paleoklimat sendiri ya, data-data yang diasimilasi dari jenisnya data-data proxy ya. Proxy itu jejak ya. Jadi dia bukan data sebenarnya ya. Cuman tanda-tanda saja ya, tanda-tandanya ya. Kayak kemarin ya, kalau ada batang pohon dibelah itu ya, kambiumnya itu di jarak antara kambiumnya itulah data proxy itu ya. Jadi kalau semakin lebar itu berarti dia musim hujannya semakin panjang ya. Kalau dia tipis itu berarti dia mengalami musim kemarau ya. Kira-kira itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Termasuk di bab-bab yang paling terakhir ya. Tentang pemodelan forcing ya, ini paling terakhir paling cukup banyak nih. Jadi forcing, terakhir itu forcing, terutama di perubahan iklim. Jadi ada climate change forcing and observe climate response ya. Yang forcing itu apa saja? Forcing itu adalah solar and volcanic forcing. Jadi forcing itu apa ya? Pengendali ya, pengendali pendorong ya, faktor pendorong forcing ya. Dari matahari ya, matahari, radiasi matahari maksudnya ya. Dan yang lain-lain nanti ya. Kemudian ada lagi volcanic forcing dari dalam bumi ya. Bumi kan memberikan tenaga endogen itu ya berupa letusan gunung ya. Ya. Yang paling besar letusan gunung. Kalau yang skala kecil ada mungkin panas bumi ya. Yang paling besar adalah volkanik. Kemudian ada greenhouse gases ya. Forcing dari GRK, gas rumah kaca. Ya, ini karena adanya efek rumah kaca dari gas-gas tersebut. Kemudian respon dari variabilitas iklim terhadap forcing tadi ya. Pada rekonstruksi klimat, ini paleoklimat maksudnya. Kemudian ada simulasi perubahan iklim terkini ya. Dari GCM simulasi GCM pada abad 20, kemudian ada perubahan iklim ya. Kemudian 1000 tahun, kemudian ada metode Holocene. Holocene itu zaman es. Ya. Nanti sebagai bahan bacaan adalah IPCC AR 4, 5 dan 6 yang terbaru. AR 6 terbaru. Sudah rilis. Kemudian ya ini forcing ya.
Forcing itu apa saja? Forcing kalau di solar forcing itu ada orbital, perubahan orbit bumi maupun matahari, bentuk orbit, kemudian matahari, kemudian gunung berapi, dan antropogenik aerosol yang menghasilkan aerosol dan gas rumah kaca. Antropogenik berarti diakibatkan manusia, antros itu manusia. Teori yang pertama adalah perubahan orbital bumi. Nah, pada jangka waktu yang lama, perubahan orbit bumi ini mengalami perubahan. Perubahannya ada 3 macam. Yang pertama adalah eccentricity. Yang A ini, eccentricity itu adalah perubahan bentuk orbit bumi terhadap matahari. Kadang-kadang dia bulat, kadang-kadang dia mengoval. Bentuknya berubah. Efeknya apa? Ya, efeknya nanti kalau yang pas membulat itu ya, nah, pas ketika dia membulat, distribusi panasnya itu cenderung sama untuk setiap musim. Kalau ini kan agak beda. Jadi di sini kan saya lupa ya. Yang kalau nggak salah yang jauh itu namanya aphelion ya, titik aphelion. Nah, ini perihelion. Di perihelion itu intensitas radiasinya tinggi. Sementara di aphelion itu rendah. Tapi kalau ini sama. Ya, bentuk orbitnya berubah. Bentuk orbitnya. Kalau sekarang yang mana? Sekarang yang ini, yang elips. Kemudian 8 kemiringan. Obliquity, namanya obliquity, kemiringan. Nah, yang mengakibatkan adanya pergeseran kutub dan kompas bumi itu beda ya. Kutub bumi sama kompas bumi itu beda ya. Ada beda 23,5 derajat Celcius. Yang mengakibatkan adanya daerah ekuator di 23,5 lintang utara sampai dengan 23,5 lintang selatan itu karena obliquity-nya dia beda. Obliquity-nya sekitar 22 sampai 23,5. Bumi agak miring ya. Berputarnya agak miring. Jadi nggak pas. Di kutubnya itu jadi porosnya itu nggak pas. Jadi dia agak miring sedikit. Nah, efeknya apa? Efeknya ya kalau dia benar-benar presisi dengan kutubnya, tropis makin panas, kutub makin dingin. Hampir tidak ada musim panas di kutub. Dia musim panasnya adanya di tropis saja terus. Nah, ini akan berubah deh, akan berubah. Kemudian ada lagi presisi. Ya, presisi. Jadi orientasi sumbu ya, terhadap bintang-bintang tertentu ya, pada perihelion. Jadi kadang-kadang dia ngadepnya ke sini, kadang-kadang dia ngadepnya ke sini gitu. Ya. Presisi. Jadi periodicity-nya ya kalau kemarin udah belajar statistika terapan kan ada analisis periodisitas ya dengan apa namanya Deret-Fourier ya, spektral analisis ya, itu didapat periodicity-nya tuh 20.000, 40.000 dan 100.000. Jadi setiap 20.000 tahun nanti akan kembali ke bentuk lingkaran, kembali lagi ke bentuk oval gitu ya. Ini sangat lama sekali ya. Tapi ada perubahan, ada perubahan. Oke ya. Jadi berikutnya adalah dampak daripada pergeseran variabilitas orbit bumi tadi ya terhadap radiasi matahari yang diterima ya. Yang diterima. Nah, ini kalau ini lebih ke variabilitas matahari, bintik matahari, bintik matahari. Nah, ini bintik matahari itu dulu ada teorinya kalau bintik matahari itu mempengaruhi iklim bumi gitu. Ya, apakah benar apakah tidak ya masih dalam kajian teori ya. Jadi intensitas radiasi itu kadang meningkat, kadang menurun. Kadang meningkat, kadang menurun. Radiasi matahari yang sampai ke bumi. Ya, walaupun nggak banyak, tapi kan cukup kelihatan ya. Tidak banyak. Hanya beberapa watt per meter persegi ya.
Nah, perbedaan radiasi itu diakibatkan apa? Diakibatkan adanya aktivitas bintik matahari. Jadi kalau ada sunspot di bintik matahari itu berarti ada energi yang lepas yang lebih banyak. Jadi sunspot itu sebenarnya adalah letupan-letupan ya dari matahari. Jadi dia makin banyak sunspotnya, makin banyak letupnya itu. Makin panas ya. Energinya makin banyak yang sampai ke bumi. Ya ada lagi ketika terjadi solar flare ya. Jadi ada lidah api matahari yang memanjang gitu ya. Nah, itu radiasinya sampai cukup besar ya. Kadang-kadang mengakibatkan beberapa satelit terganggu sinyalnya ya. Terganggu ya. Komunikasi satelit terganggu. Itu pernah di tahun berapa ya? Saya lupa tuh ya. 2000 berapa belas gitu ya. Terjadi begitu ya. Saya agak lupa gitu. Tapi apakah secara iklim ada dampaknya atau tidak? Nggak tahu ya. Ya penelitiannya nggak saya ikutin juga apakah ada apa enggak. Tapi kalau secara instan nggak ada. Misalnya adalah ada solar flare terus kemudian panas hari itu nggak mungkin ya. Nggak, tidak serta-merta ya. Tapi apakah terjadi perubahan dalam jangka panjang itu tidak tahu ya. Oke, kemudian ya, ini ada variabilitas ya, yang datanya itu direkonstruksi ya, dicoba direkonstruksi ya. Ini sampai tahun 1600 ya. 1600. Ini variabilitasnya seperti ini ya. Number of sunspot ya. Ya ini nama-nama orang yang melakukan studi ya. Itu kira-kira seperti itu gitu radiasinya. Ya, jadi ketika terjadi badai matahari ya sebenarnya yang paling terpengaruh adalah magnetic field dari bumi ya. Jadi bidang magnet dari bumi. Magnetic field itu sesuatu yang nggak bisa dilihat ya. Nggak bisa dilihat karena dia energi ya, yang nggak kelihatan gitu ya. Ya kayak goib gitu ya. Ya goib itu kalau ada Ghostbuster-nya Amerika kan sekarang kan mendeteksi fenomena-fenomena goib itu dari magnetic field. Katanya kalau magnetic field-nya tinggi berarti ada aktivitas goib gitu. Ya, karena nggak kelihatan ya. Bisa terukur tapi tidak kelihatan. Yang terpengaruh adalah itu ya. Kemudian adanya radiasi yang masuk terperangkap tadi yang tentunya mempengaruhi aktivitas kosmik ya di atas ini. Walaupun manusia tidak terpengaruh, tapi ada beberapa isotop-isotop, contohnya isotop karbon 14 yang bertambah karena adanya peningkatan aktivitas kosmik dari matahari ya. Oke, jadi terjebak dalam atmosfer yaitu meningkat. Itulah yang masuk ke dalam inti es ya. Jadi ini ada lapisan es ya. Di dalamnya tuh ada isotop 14 yang terperangkap. Misalnya di sini contohnya adalah Mount Everest. Sebenarnya nggak di Everest doang, banyak di mana-mana termasuk di Puncak Jaya ya. Nah, ketika nanti peneliti paleoklimat, kalau di BMKG yang terkenal itu Dr. Donaldi ya. Nah, itu PhD-nya paleoklimat. Kalau ngebor esnya dibor ya. Es dari Gunung Jayujaya ya, Puncak Jaya itu mungkin sekitar 10 meter dibor ya. Kemudian dianalisis ya. Di dalam lapisan es itu ada isotop-isotop. Isotop karbon 14. Dari isotop itulah dibuat data sunspot, direkonstruksi. Artinya apa? Artinya kalau dia isotopnya tebal, banyak di situ berarti pada masa itu banyak sunspot. Gitu ya. Kan lapisan salju kan bisa diukur kan. Kira-kira itu dari berapa tahun lalu gitu. Jadi setiap tahun itu nambah berapa atau berkurang berapa gitu. Itu bisa diukur. Kalau yang tipis berarti aktivitas sunspotnya tipis. Nah, makanya dari sinilah penelitiannya diperoleh ini ya. Jadi ini bukan ngarang-ngarang asal-asalan aja enggak ya. Gitu ya. Dari sini ya.
tanda-tandanya ya. Barangkali nanti ada yang tertarik ya untuk mempelajari isotop. Nah, isotop ini nggak cuma ada di es, tapi ada di terumbu karang juga ada ya. Ya, beberapa tahun lalu ada lowongan PhD di sana ya, isotop mempelajari dari terumbu karang. Itu kalau orang Indonesia yang daftar lumayan bagus sih. Tapi biasanya yang mengerjakan ini bukan orang Indonesia gitu. Nggak tahu kenapa ya. Padahal menarik ya. Jadi kalau kalian sekarang kepingin kuliah di luar negeri ya, ya pertama ya disiapkan dari sekarang ini. Apa yang disiapkan? Sebenarnya sih nggak perlu harus bisa rumus ini rumus itu gitu. Sebenarnya cukup pertama bahasa dulu, bahasa, ya kemudian pengetahuan dasar kayak gini gitu. Banyak-banyak baca. Ya kalau yang punya kemampuan lain seperti apa? Seperti berenang gitu. Di menyelam ya, di ini aja, diikutin aja ya. Karena kadang-kadang spesifikasinya harus bisa nyelam misalnya. Untuk mempelajari koral itu kan kalau nggak bisa berenang kan repot juga kan. Masa ada peneliti koral nggak bisa nyelam kan? Kalau bisa punya sertifikatnya kan bagus. Ya ada ya. Jadi dia terperangkap dalam koral juga. Terperangkap dalam koral isotop ini. Koral itu kan bisa ratusan tahun hidupnya. Oke, kemudian ya jadi long term solar variability derived from the cosmic isotope ya. Jadi variabilitas matahari dalam waktu yang lama itu diturunkan berdasarkan aktivitas kosmogenik dari isotop-isotop tadi. Mekanismenya gimana? Mekanismenya di solar wind itu ya. Jadi ada badai matahari tadi ya. Ya itu kan banyak partikel-partikel positif yang terperangkap, yang kelempar gitu. Ya. Kelempar kemudian terjebak di pita magnet bumi ya. Nah ini contoh yang sering muncul ya seperti aurora itu kan ada langit nyala-nyala gitu ya. Ya langitnya benar-benar nyala ya. Kenapa dia bisa nyala ya? Sebenarnya itu adalah partikel-partikel matahari yang terlempar ya, tertangkap sama magnetic field. Ya. Kalau dilihat sih nggak ada apa-apa, kosong. Ya, cuman dia karena cahaya adalah sebuah gelombang, ya. Sebuah gelombang. Ya. Jadi partikel tadi memancarkan energi yang menghasilkan cahaya gitu. Ya kalau dilihat itu nggak ada apa-apa, nggak ada debu, bukan debu, bukan apa-apa ya, itu hanya magnetic field aja. Ya. Jadi contohnya di sini yang dihasilkan adalah karbon 14 maupun beryllium 10. Gitu ya. Jadi kalau beryllium 10 itu bisa didapatkan banyaknya di ice core ya, di inti es. Kalau karbon 14 banyaknya di makhluk hidup, banyaknya, tapi bisa aja ada di es juga. Banyaknya di makhluk hidup. Contohnya pohon, ya, maupun di terumbu karang. Kemudian ini adalah solar activity ya, yang di 1000 tahun ya, selama 1000 tahun. Yang diturunkan dari isotop karbon dan beryllium. Karbon 14 dan beryllium 10. Ya ini dikira-kira ya, bukan dikira-kira ya. Ini sekarang kemudian dibikin regresi gitu. Jadi caranya pakai regresi. Sekarang gimana, nanti gimana gitu ya. Gitu ya, caranya bikinnya begitu ya. Sederhana, metodenya itu metode-metode yang ada di penelitian itu sebenarnya kalau kita lihat ya, itu hanya namanya aja susah ya. Caranya sih sederhana ya. Caranya sederhana, benar-benar sederhana ya. Seperti contoh kemarin kan kita kan di statistik kan belajar yang canonical correlation kemudian MCA itu sebenarnya cuma perkalian matriks aja ya. Jadi perkalian matriks ya, yang kalau kita ibaratkan matriks kecil kemudian nanti kita bikin besar gitu di komputer. Ya, jadi asal bisa komputasinya aja ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sulit, metodenya itu ya paling gitu aja ya. Kalaupun machine learning itu ya sudah ada kodenya, masukin aja ya. Hasilnya kayak apa ntar dia belajar sendiri ya. Mesin itu yang belajar sendiri. Jadi kalau dilihat-lihat memang ada kesamaan antara beryllium 10 dan karbon 14 ya, walaupun beberapa ada yang beda gitu ya. Kemudian ini adalah ketika zaman es ya, Holocene ya, solar variability derived for 14 karbon. Ya ini kalau kita lihat-lihat ya, ini adalah kiloyear, artinya
ribu tahun lalu ya. Berapa ribu tahun lalu. Ya, ini sekarang, ini 1000 tahun lalu. Kemudian ini beberapa ribu tahun lalu ya. Solar forcing-nya seperti ini ya. Jadi dulu itu solar forcing-nya sempat lebih kecil daripada sekarang. Bisa katakanlah 7.000 tahun lalu ya. Menurut dia 7.000 tahun lalu. Kita pastinya kan kita nggak tahu juga. Ya, pastinya kita nggak tahu juga. Ya, kemudian dari tadi solar activity proxies ya, kemudian nanti digabungkan lagi dengan data-data yang ada ya, data-data temperatur yang ada. Kalau ini adalah data observasi, ini sudah observasi dari tahun 1840 ya, sampai dengan 2000 sekarang 2020 ya. Ya, di sini kelihatan bahwa temperatur itu memang meningkat ya, secara rata-rata ya. Ini ada peningkatan yang cukup tajam dari tahun 1920 ya. Itu ini secara global, gitu. Kemudian forcing yang berikutnya adalah volkanik forcing. Gunung berapi ya. Nah, kenapa sih bisa menghasilkan forcing ya? Dia karena ketika ada letusan gunung berapi yang cukup kuat itu dia akan melontarkan jutaan ton ya. Partikel ya, jutaan ton, satuannya sudah jutaan ton. Partikel-partikel padat maupun gas ya. Yang padat itu ya contohnya ya ada debu ya, aerosol. Kemudian ada yang berupa aqueous, ada H2SO4, dia aerosol ya. Yang gasnya adalah CO2, H2O, SO2 dan sebagainya ya. Dilontarkan jauh di atas atmosfer. Jadi kalau ada zat halus yang dilemparkan ke atas atmosfer ya, dia akan kejebak di sana ya. Agak lama kejebaknya. Ini contohnya di letusan gunung apa nih ya? Ya mungkin Pinatubo kali ya. Kalau nggak salah ya ini. Nggak ada bacanya. Ya ini aerosol itu lifetime-nya 1-3 tahun ya. Dia tidak turun-turun ya. Karena apa? Karena ada gaya buoyancy yang sangat tinggi ya. Gaya apungnya sangat tinggi di atas itu. Nggak turun-turun. Nggak turun-turun. Jadi dia seperti menimbulkan mantel ya, selimut di atmosfer bumi ya. Sehingga dia akan menghalangi radiasi yang masuk cukup banyak. Ya. Jadi radiasinya masuk sedikit. Ya. Tapi juga sebaliknya ya. Infrared yang mau keluar juga sedikit. Secara keseluruhan akan menghasilkan cooling ya, pendinginan. Mungkin pertama-tama panas, tapi lama-lama dingin ya, dingin sekali. Gitu ya, jangan terjebak di situ ya. Ya. Itu juga turut berkontribusi terhadap variabilitas temperatur. Oke, ini contoh-contoh letusan gunung terbesar pada 250 tahun terakhir. Beberapa di antaranya ada di Indonesia, ada banyak banget di Indonesia ya. Ada Tambora, kemudian ada Krakatau ya tahun 1883, kemudian ada lagi apa Gunung Agung ya. Kalau kemarin Gunung Sinabung itu cukup besar juga. Ya. Kemudian di sini yang paling besar sih Tambora ya. 1815 ya. Tambora itu sampai menghilangkan beberapa pulau. Banyak pulau. Ya ini indeks vulkano eruption indeksnya 7. Paling besar apa? Di Indonesia kayaknya paling besar Danau Toba ya. Gunung Toba itu katanya dulunya gunung ya. Jadi ketika meletus itu ya kalian bayangkan gunung sebesar Danau Toba. Ini gunungnya besar sekali itu. Yang paling besar itu yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia. Jadi Danau Toba itu dulunya adalah gunung yang meletus. Menimbulkan kawah yang sekarang jadi danau. Toba. Yang pernah lihat ke sana pasti tahu besarnya seperti apa gitu. Ya, kira-kira saat meletus itu bagaimana gitu. Kalau Gunung Pinatubo saja kan waktu itu kan letusannya bisa sampai ke Eropa ya. Yang Pinatubo ini adanya di Filipina ya. Itu menimbulkan beberapa malam dingin sekali ya di Eropa ya. Jadi musim dingin yang sangat dingin ya. Terjadi ya. Waktu itu ya, apalagi Danau Toba ya. Tambora kita nggak bisa bayangkan dulu gimana. Ini ada pos Pinatubo ya. Setelah letusan Gunung Pinatubo ya. Summer temperatur. Jadi
temperatur pada JJA ya. Juni, Juli, Agustus pada bumi bagian utara ya. Kita lihat di sini bahwa terjadi pendinginan yang masif di sini, mulai dari Kanada. Kemudian ini ada Eropa ya. Walaupun di Eropa Tengah agak menghangat nih. Pindah tubuhnya di mana? Pindah tubuhnya di sini nih. Apalagi di kutub ya. Di kutub dingin semua. Ya, minus ini anomali ya, lebih dingin. Padahal harusnya kan dia summer kan agak-agak panas gitu ya. Kemudian ini adalah pos pindah tubuh winter ya. Ketika di DJF ya. Nah, ini agak aneh ya, ada beberapa lebih banyak yang menghangat. Ya, jadi efek selimut dari di atmosfer bumi ya, itu nanti suhu ketika dia siang itu lebih dingin, ketika malam lebih hangat. Atau kalau di ketika musim panas itu lebih dingin, ketika musim dingin itu lebih hangat. Pada beberapa bagian tempat tertentu ya, nggak semuanya. Nggak semuanya. Cuman makin lama ya, kalau letusan gunungnya makin besar ya makin dingin ya. Makin dingin. Karena terjadi net cooling ya. Jadi energinya itu berkurang terus. Jadi panas matahari itu sangat besar ya. Sehingga kalau kita kehilangan panas matahari yang masuk itu lama-lama yang mendingin juga. Kemudian ada data proxy atau sinyal daripada letusan gunung ya, pada ITS. ITS itu juga mengandung sinyal letusan gunung. Dari mana? Dari debu. Jadi es itu kan ketika membeku dia merangkap debu-debu tadi, debu-debu gunung tadi. Debu-debu. Ya misalnya harusnya tidak ada kandungan debu H2SO4 misalnya. Ada aerosol H2SO4 di dalam ITS. Tapi itu ada ya, berarti asalnya dari letusan gunung. Nah, debu tadi bisa dilacak tuh, gunung mana yang menghasilkan seperti itu gitu. Ya, bisa dilacak ya. Kemudian ya ini volcanic forcing-nya ya, ini sulfat ion ya. Jadi ion sulfatnya itu kemana-mana ya, di Antartik sampai ke Antartik. Padahal di Antartik itu tidak ada gunung berapi. Banyak yang terperangkap, jadi sehingga bisa kita cek ya. Ketika itu ada dari historis sedang meletus gunung apa gitu. Jadi di sini yang paling besar sumbangannya ternyata Pinatubo dan Krakatau. Krakatau besar sekali. Besar sekali Krakatau. Cukup besar ya, sampai ke Antartika ya, Kutub Selatan kalau kalian bingung. Kemudian net shortwave, jadi ini adalah net shortwave. Jadi shortwave itu ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ini netnya gimana ya? Radiative forcing due to volcanic eruption ya. Jadi ini inverted scale, berarti ini kebalikannya ya. Jadi yang benar yang kita lihat yang merah aja ya. Nah, jadi semakin kalau yang hitam semakin tinggi itu semakin mengurangi radiasi gelombang pendek. Artinya nutupin bumi ya. Kalau yang merah itu semakin berkurang semakin juga nutupin juga. Ini cuma 2 studi aja yang berbeda ya. Yang satu pakai negatif, yang satu pakai positif. Ya, jadi ini secara umum hampir menunjukkan kesamaan hasil ya antara studinya si Robertson sama Crowley walaupun indeksnya beda-beda ya. Tahun 1800 itu besar sekali terjadi pengurangan shortwave radiation ini. Gunung apa nih? Gunung Tambora mungkin ya. Ya, mungkin Gunung Tambora ya. Besar sekali itu ya. Pendinginan tadi ya. Kemudian ini ada beberapa studi-studi ya tentang volcanic activity ya, dari ice core. Jadi pengeboran es itu dilihat aktivitas-aktivitas vulkaniknya ya. Ya kira-kira itu ya. Nanti kita lanjut lagi tentang konsentrasi CO2 ya. Ada pertanyaan nggak? Dari forcing mulai dari orbital, kemudian solar, kemudian apa namanya? Vulkanik ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Itu Mbak, sepertinya belum Mbak. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya kita lanjutkan lagi di prakteknya ya. Prakteknya ada kesulitan nggak? Nanti kalian selesaikan ya, itu untuk dikumpulkan ujian kalian itu aja ya. Siapa? Ada pertanyaan sama kumpulkan project ya. Pertanyaannya tetap ada ya. Kalau kalian nggak kerjakan, nggak ngumpulkan, nggak bisa ya. Banyak yang nggak koneksi ya. Ya, kalian lanjutkan dulu ya. Sambil saya nunggu komputer saya restart. WRF 4. Belum masuk. Siap, Pak. WRF 3. Ya. Sampai kemarin ya, habis selesai semua, kemudian kalian cek parametrisasinya, pilih berdasarkan jurnal yang kalian pegang. Kemudian cek itu nomor berapa di kemarin yang saya kasih linknya ya. Dibukanya di Internet Explorer kalau nggak mau dipakai di Google Chrome. Kemudian nanti setelah di set di namelist inputnya ya, lihat video kemarin ya. Kemudian nanti dibuat reel ya, reel.exe sekali. Setelah selesai sukses. Kalau nggak sukses berarti ada yang salah tuh. Dia minta apa ya? Dia biasanya ada keterangannya, mintanya apa gitu. Biasanya ketinggian vertikalnya nggak sama. Kalau di 32 semua mintanya. Kalau 34 semua. Kemudian setelah itu di reel exe selesai, kemudian wrf.exe. Nanti saya akan balik lagi nunggu PC saya masih booting agak lama dia.
Gimana? Ada kesulitan nggak? Saya WRF-nya nggak nyala-nyala ya. Oke ya, jadi saya ngecek runningan saya kemarin, nggak tahu nih siapa yang matiin komputer ya. Udah selesai apa belum nih dimatiin? Dokumen model, kemudian project. Ini saya sortir dulu nih. Last modified 10 November. November, oke ya. Sepertinya berhasil ya. Kalau berhasil itu ada tandanya ya. Tandanya adalah misalnya sudah di real ya. Real itu akan mengeluarkan, catat ya, jangan nggak dicatat ya. Real itu akan mengeluarkan WRF body, kemudian WRF input, kemudian WRF input lagi ya. Jadi WRF input ini ada 3. Karena kita punya 3 domain, D01, D02, D03. Kalau WRF body hanya 1. Jadi akan mengeluarkan 4 kalau yang domainnya 3 tadi ya. 1 WRF body, 3 WRF input. Itu setelah di real. Kemudian setelah di real kita WRF exe akan mengeluarkan 3, yaitu WRF out, D01, D02, dan D03. Ini adalah data terakhir. Setelah itu bisa ditampilkan. Ya, cara menampilkannya lebih baik kalian selesaikan ke WRF out dulu ya. Karena nanti bingung lagi kalau saya lanjut lagi kalian ketinggalan bingung lagi. Jadi lebih baik kalian selesaikan dulu sampai ada WRF out D01, D02, dan D03 ya. Ya ini last modified, jadi sudah selesai di running tanggal 17. 17 itu hari apa ya? Rabu minggu lalu ya, berarti memang dia kalau punya saya nggak lama ya. Mungkin sore kemarin ya, baru pas kita kuliah sorenya udah selesai. Oke, kemudian tadi ya, misalnya kalian sudah selesai buka namelist inputnya, diedit yang bagian diedit ya, parameterisasinya, real exe ya, real.exe ya. Kemudian setelah di real sukses, baru wrf.exe, wrf.exe. Di run selesai, gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ya lebih baik kalian ikutin sampai keluar WRF out. Karena kalau enggak nanti setelah ini akan ada post processing ya. Post processing itu lebih panjang lagi nanti ya. Gitu ya. Sebelum post processing saya akan nampilkan sedikit dulu ya. Nanti nggak usah diikutin dulu ya. Nah, kalau diikutin nanti bingung. Bisa tampilkan dulu sedikit ya. Apa ya passwordnya? Saya lupa ya. Saya akan coba
membukanya ke dalam NC View ya. Nah, ini kalau di NC View ini dibuka dulu, tanda crash-nya dibuka dulu ya. Jadi library-nya diaktifkan. Tapi kalian kalau mengaktifkan ini nggak bisa melakukan real dan WRF ya. Jadi harus dikembalikan lagi nanti ya. NC View WRF yang kita pakai adalah WRF out D03 ya. D03 itu domain yang paling kecil, yang paling spesifik. Kita akan mengecek ya. Ini saya bebas ya. Ini mau unsur apa ya? Ini unsurnya ada macam-macam ya. Unsurnya ada, katakanlah saya mau running apa ya? Ini for var yang 3D var aja. 3D var ini mau melihat temperatur ya. T2 temperatur. Temperatur satuannya Kelvin ya. Jadi T2 saya begini ya. Ya, ini temperatur. Artinya sudah terbentuk datanya ya. Datanya sudah ada. Kalau kosong biru semua berarti blank. Ini ada datanya ya. Berarti berhasil ya. Kemudian saya mau lihat lagi apa lagi ya, misalnya. T-nya ini harus dispesifik lapisan ya. Lapisannya nggak spesifik. Lagi ya. Angin ya. Angin itu U. V10 dah. Nah, V10 berarti angin V. V itu angin meridional 10. 10 meter. V10 ada ya. Ada dan jumlahnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya. Ini ada ya skalanya. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ya, artinya normal hasil runningnya ya. Tidak terdefinisi gitu, terlalu besar, stabil ya. Kemudian dilihat U10. Ini U10 ya. U10-nya juga normal ya. Ada datanya gitu ya. Kita baru lihat ada datanya tidak gitu ya. Jadi belum menampilkan ini baru ada datanya apa enggak. Kemudian apalagi mau lihat ya sudah kan angin sama suhu aja ya. Biasanya ya, angin suhu aja ya selesai. SST ya, suhu muka laut. Ya suhu muka lautnya nggak jalan dia karena nggak ada lautnya kemarin nih. Kayaknya ini Jakarta kan. Nggak jalan mungkin lautnya. Kemudian, nah kalau mau lihat bentuknya berarti lihat albedonya ya. Bentar, albedo mana ya? Nah ini bentuknya bentuk Jakarta ya. Ini ada laut, kemudian ini ada Teluk Jakarta ya. Nanti kalau kalian yang mau udah gambar misalnya Lombok ya, bentuknya bentuk Pulau Lombok pasti ya di sini. Di domain 3-nya itu ini albedonya. Oke, misalnya kita kembali lagi ke sini ya. Saya mau cek lagi misalnya adalah mau mengecek temperatur. Misalnya di titik tengahnya ini ya. Nanti di sini juga bisa terlihat ya variasinya ya. Jadi bener nggak nih suhu kalau ini kan dia kan UTC ya. UTC. Ini jam 00 itu jam 7. Kemudian jam 6 ini 7 tambah 6 jam 1 siang. Bener nggak? Jam 1 siang puncak panas. Ya bener juga ya. Jam 1 siang betul. Ini kan time. Ini jam-jaman ya. Nah ini ada lagi jam 31. 31 kurang 24 kan 7 ya. 7 tambah 7 jam 2 siang panas betul ya. Gitu ya. Jadi time ini terus jalan terus dari 0 running pertama kita. Kita running di 00 maka dia 0-nya ini adalah 00 pada hari itu gitu. Itu ya. Ini hanya menampilkan aja, nanti kalian harus mengeluarkan WRF out dulu. Karena kalau udah nampilin NC View harus dikembalikan lagi ya. Misalnya mau running WRF lagi, di sini dikasih tanda crash lagi ya. Agar library-nya switch ya, dia ganti library.
Nah ini karena saya ilmunya masih rendah, ilmu Linuxnya masih rendah, jadi library-nya itu suka crash ya. Harusnya kalau yang tinggi itu dibuat lagi library sendiri ya, untuk NCView sendiri, untuk WRF sendiri ya. Karena saya bingung ya, nggak ngerti saya dalamnya itu. Jadi saya bikin 2 ya, bisa di switch aja. Gitu. Harusnya sih nggak perlu switch ya, harusnya. Cuman karena saya nggak ngerti cara bikinnya, jadi saya bikin switch aja ya. Karena yang WRF yang ada di kalian ini juga bukan WRF doang gitu. Itu WRF CEM ya. Kalau pakai library WRF doang itu yang dia nggak perlu switch antara NCView sama WRF, CEM-nya nggak jalan gitu. Jadi saya install agar CEM-nya jalan ya, buat skripsi senior-senior kalian itu, ntar juga skripsi kalian sendiri ya, biar bisa jalan ya. Ya terpaksa harus di switch. Kalau udah begini udah dikembalikan lagi ya, library-nya bisa melakukan running ya. Ya, running apapun ya. Ya contohnya tadi ya, apa namanya, WRF-exe ataupun real-exe. Ada pertanyaan? Ada? Izin Pak, Iya gimana? mohon izin Pak, yang untuk WRF 4 waktu yang real itu error Pak. Errornya Kata coba saya cek dulu ya. Atau kamu mau share screen nggak? siapa? Izin Pak. Bisa nggak share screen? Biar saya nggak mondar-mandir ke sana. Biar temannya juga tahu errornya apa gitu. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Belum, lagi loading. Oke. Oke, kalau kayak gini berarti ada konflik di dalam parametrisasinya. Dia nggak mau ya. Siap ya Pak. Ya, nggak maunya apa nih dia nih? RADT, coba dilihat coba nameless-nya coba, jangan dihalangin coba nameless-nya. Geser lagi. Nah. MP fisik. Kalau nggak salah kemarin ada switch-switchnya gitu ya. Yang saya tampilin ya, yang saya kasih tahu ya. Nggak begitu nulisnya ya. Coba lihat di WRF tutorial ya. WRF tutorial. Tutorial WRF ini kan udah saya kasih ya. Kayaknya udah saya kasih sih. Pertama Siap, kalinya. Siap iya Pak. Kayaknya kamu salah ngetik tropikalnya itu ya. Nah ini ya, saya share ya. Kamu stop screen dulu, stop share. Ya harusnya kamu nulisnya begini ya. Physics suit. Ya. Cek lagi di sini. Ini halaman berapa nih? Halaman 50. Tadi kan MP Fisik ya. MP Fisik harus nyebutin kodenya. Tapi kalau kamu kan tropical berarti Physics suit. Siap Itu Pak. ya. Jelas ya? Jelas kan? Jelas nggak? Siap jelas Pak. Ya, Terima jadi kasih Pak. ya jadi dicek ya. Di sini tuh sebenarnya ada semua ya. Cuman saya praktekkan gitu. Jadi nanti kalau kalian melihat saya kecepatan ke skip, kalian lihat ke sini gitu. Ya. Misalnya kemarin nulis apa sih Parista kan di record dicari-cari nggak ada. Nah ini lihatnya di sini ya. Ini ada semua, ada semua. Kalau saya nggak mau kalian baca, kalian ikutin ini nggak? Ya. Kalian ikutin saya. Nanti kalau kalian bingung, kalian rujuk ke sini. Ya. Ya. Karena kalau kalian ngikutin ini langsung nggak bisa ya, bingung ya. Apa maksudnya? Tapi kalau yang sudah pernah kenal, gampang ngikutin ini ya. Nah, jadi nanti cek ke sini ya. Kalau ada error, errornya di mana? Dibaca errornya apa ya? Itu kan ada bacaannya. Tadi kan ada kemungkinan ada error di sekitar ini tadi. Di sekitar 2 tadi ya. Karena tadi kelompoknya Bella itu dia nggak pakai MP nggak pakai Physics suit, tapi pakai MP Physics. Tapi di sini tropical, jadi nggak sinkron. Gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, hari ini benar-benar dikejar targetnya ya. Kalian tinggal berapa pertemuan lagi nih semuanya. Yang ini pemodelan. Saya harus masih ngajarin kalian post processing, kemudian menampilkan menganalisis. Kan nggak mungkin saya menganalisis saya sendiri ya. Jadi kalian harus aktif juga ya. Ngerjakan proyek ini ya. Jadi proyek ini tidak terbatas waktu.
panjang ya, terserah. Mau dikerjakan kapanpun selama itu masih koneksi ya. Jadi saya akan ada hari Selasa, Rabu, Jumat di kampus. Kalau ada masalah nanti saya akan cek komputernya Selasa, Rabu, Jumat. Pagi hari ya. Kalau udah sore hari udah pulang. Oke, saya kira itu aja ya. Sanggup ya nyelesain ya. Selesaikan sampai WRF exit tadi. Kriterianya keluar 3. WRF out ada 3. Ini kan di record ya. Di record nggak? Nah, nanti kalian cek gimana cara saya mengecek NCView ya. Semua settingan di PC itu sama. Saya bikin sama semua. Ya, jadi library-nya itu settingannya sama. Kalian cukup ngilangin tanda crash di dalam yang bagian paling terakhir di bus RC. Bisa buka NCView, kemudian di source dulu, kemudian bisa buka NCView, mau balikin lagi, ditambahin crash lagi, di source lagi bisa melakukan real atau WRF lagi kalau diperlukan. Misalnya tadi setelah di running nggak ada hasilnya ya, bisa aja ya. Kalau dia persamaannya nggak stabil atau ada settingan yang salah, dia kan nggak ada hasilnya, nggak keluar hasil. Oke, gitu aja dari saya ya. Nanti saya sampai di sini kira-kira jam-jam 11 saya akan udah pulang ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya untuk mengerjakan proyek ya. Kalau kalian nggak selesai ya nilainya juga nggak selesai ya. Jadi akan dikumpulkan ketika ujian ya. Salah satu pertanyaannya adalah itu ya. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan lagi nggak? Terakhir nih. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi hari Senin ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Jangan Pak. lupa ya, Ya, Pak. dikerjakan ya. Kerjakan. Siap, Pak.